Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih ingat dengan pidatonya Izzah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amin, amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Siti Mahmudah MAG, yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan, dan yang berbahagia siswa-siswi SMK Islam Insan Mulia yang insya Allah masih semangat dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Amin. Kita sudah memasuki malam keberapa nih? 21 ya? 21 ada yang 22? Tergantung. Makanya Lailatul Qadar ada di malam ganjil. Malam ganjil yang mana? Semuanya ganjil nih, berarti kita harus ibadah di semua malam ya. Amin. Berarti malam ke-21, artinya kita sudah memasuki fase 10 malam terakhir. Betul? Betul. Karena ada 30 semuanya. Artinya ya sebagaimana yang digadang-gadangkan bahwa Lailatul Qadar itu bukan turun, tapi suruh cari, katanya di hadisnya begitu. Cari tuh Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, katanya begitu. Kata siapa? Kalau hadis kata siapa? Hadis perkataan siapa? Nabi Muhammad. Kok yang taunya cuma sedikit? Hadis perkataan Nabi, segala perkataan, perbuatan maupun setujunya Nabi itu hadis. Kalau Al-Quran perkataannya Allah, kalamullah. Berarti artinya kalau udah 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar, kita udah melewati 17 malam ke-17, sebagaimana katanya malam 17 itu adalah bertepatan dengan nuzulul Quran. Apa itu? Nuzulul Quran adalah malam turunnya Al-Quran. Baik, teman-teman semua, tadi kita telah melaksanakan rangkaian kegiatan sholat duha seperti biasa, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Saya mau tanya dulu, kamu baca Quran tadi, yakin nggak Al-Quran itu sama dengan yang dulu diturunin sama Nabi? Yakin? Apa yang membuat kamu yakin? Al-Quran itu turun 14 abad yang lalu, sekarang 1445 Hijriah. Berarti Al-Quran itu udah 1400 abad yang lalu turunnya. Kamu baca Quran barusan, yakin apa enggak itu Quran yang kamu baca barusan sama yang Nabi baca dulu? Yakin enggak? Ya, rasa yakin, tapi yakin gitu. Yakin enggak? Nah, apa yang bikin kita yakin, apa yang bikin nggak yakin, apa? Ada nggak perubahan? Ada, tapi yang bilangnya nggak ada, tapi bilangnya ragu-ragu. Berarti ada apa nggak ada? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena Al-Quran itu memang sudah dijanjikan oleh, pertama banyak yang menjanjikan. Salah satunya yang menurunkan Al-Quran adalah Allah itu sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Itu janji Allah. Tapi Al-Quran kan dituruninnya sama manusia. Kalau yang janjinya Allah, manusianya tetap harus melakukan, atau secara proaktif juga harus bisa menjaga. Salah satu yang menjaga Al-Quran atau orisinalitasnya, keasliannya, yang bikin kamu yakin nih dengerin nih, yang bikin kamu yakin biar kamu nggak bingung lagi kalau ditanya yakin nggak yang dibacanya sama yang dibaca dulu sama. Pertama, kenapa bisa yakin?
Karena Al-Quran juga dijaga dengan cara dihafal. Banyak tuh hafiz Quran dari dulu sampai sekarang ada kan hafiz Qurannya. Selain itu juga banyak dijaga dengan cara ada yang namanya ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran itu ilmu-ilmu tentang Quran yang di dalamnya adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang cara menjaga Al-Quran itu sendiri, baik dari kita membahas terjemahnya, kaidahnya, pengajarannya, arti-arti dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang bisa menjaga Al-Quran sampai saat ini. Harus kita yakini tuh bahwa Al-Quran yang kita baca itu sama dengan yang dulu diturunkan sama Nabi. Ya, jadi yang ingin saya bahas sekarang itu sebenarnya biar apa ya? Biar gampang aja pembahasannya, saya mau cerita aja. Cerita turunnya Al-Quran itu aja. Karena udah lewat 17 Ramadan kemarin, yaitu nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama, Al-Quran turun itu pada kapan? Pada 17 Ramadan, ya bisa dibenarkan ya. Pertama itu Al-Quran, jadi kalau kata Imam Az-Zarqani itu Al-Quran turun itu 3 tahap nih teman-teman. Jadi Al-Quran itu pertama turunnya dari langit, sebelum ke langit dunia itu Al-Quran tuh ada di tempat namanya Lauh Mahfuz. Sering dengar nggak? Lauh Mahfuz tuh tempat jodoh ente ditaruh tuh, ditulis di situ. Nasib Gilang dari lahir sampai meninggal, dia punya apa aja, dia punya rizki apa aja sampai meninggal itu ada di tempat yang namanya Lauh Mahfuz. Ya, yang disebut dengan atau dalam Quran biasanya disebut kitabun juga. Segala yang tertulis, apa ada yang di dunia ini semuanya ditulis dulu tuh sama di tempat yang namanya Lauhul Mahfuz. Nah, jadi Al-Quran ada di situ. 30 juz ada semuanya di situ dan diturunkan ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Izzah kelas 11 PBS berarti namanya dari situ. Bait itu artinya rumah, Izzah itu artinya yang dijaga, rumah yang dijaga atau langit dunia. Turun pada malam Lailatul Qadar. Di mana meyakininya kalau turunnya di malam Lailatul Qadar? Karena ada surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Atau Inna anzalnahu adalah di ayat lain Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi Lailatim Mubarakah. Ya, pada malam Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarak, Lailatul Qadar itu katanya malam Lailatul Qadar, berarti adanya di malam Ramadan. Turun dari Baitul Izzah, dari Lauh Mahfuz tuh diturunin tuh ke langit dunia. Langit dunia baru dari Baitul Izzah itu proses yang ketiga turun ke Nabi secara berangsur-angsur. Itu yang kita tahu kan? Secara berangsur-angsur. Maksudnya berangsur-angsur apa? Sedikit, enggak dari, kan tadi udah 30 juz di atas, ke Nabi itu enggak langsung 30 juz, tapi sedikit-sedikit ayatnya. Ada beberapa pendapat katanya dari Baitul Izzah tuh turunnya enggak langsung juga semua tuh, tapi ada juga yang bilang ya udah berdasarkan kebutuhan setiap tahunnya, karena setiap tahun kan ada Lailatul Qadar kan turun setiap tahun ya, setiap bulan Ramadan tuh turun selama kebutuhan satu itu. Kemudian tahun berikutnya Lailatul Qadar turun lagi terus. Ada juga yang mengatakan di Baitul Izzah itu udah 30 juz, ke nabinya tinggal berangsur-angsur. Yang bawa ke nabi siapa? Malaikat Jibril. Ada Jibril di sini? Gak masuk Jibril ya? Ada Jibril ya di sini. Ya, diturunkan, disampaikan di bawahnya sama malaikat Jibril. Di mana wahyu pertama turun? Di gua Hira. Oke. Nah, sampai situ Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Kenapa secara berangsur-angsur? Pertama, biar nggak pusing kita belajarnya, umat Islam. Kalau tiba-tiba Al-Quran turun 30 juz, ya kalau kita mau udah dapat Quran nih, udah lihatnya 30 juz, tapi udah dalam bentuk Quran, udah ada tulisannya, udah ada artinya, kita mempelajarinya gampang. Tapi kalau zaman dulu turun ke Nabi langsung 30 juz, enggak buku ditulisnya, apalagi flash disk, bukan flash disk Nabi dulu dikasihnya, tapi secara omongan Iqra ya. Jadi makanya turunnya berangsur-angsur, berayat-ayat.
Kenapa? Biar kita gampang mempelajarinya orang dulu. Kedua biar linusab bitabihi fuadak, biar Nabi itu mempelajarinya nggak susah dan mantep di hati, sehingga gampang dihafal. Gampangan ngafal kita langsung lihat 30 juz, apa satu sedikit-sedikit ngafalnya? Sedikit-sedikit, lebih gampang dihafal. Makanya dulu Al-Quran ketika turun langsung banyak sahabat yang langsung ngafal tuh Qurannya, gitu ya. Nah, itu prosesnya dari atas, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi secara berangsur-angsur. Nah, kemudian dari Nabi kan langsung ya, ketika Nabi itu menerima wahyu, Nabi itu punya sifat yang harus mengasih tahu umatnya kalau dapat wahyu. Namanya sifat apa sih? Sifat Rasul apa tuh? Yang menyampaikan apa namanya? Kelas 11 nih. Amanah, ya bukan amanah tapi menyampaikan. Tabligh, ya tabligh menyampaikan. Nabi punya sifat wajib namanya tabligh. Jadi kalau udah dapat wahyu pasti disampaikan. Udah dihafal semuanya. Nah, baru Al-Quran itu turun selama berapa tahun yang kita tahu Al-Quran itu turun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apakah angkanya secantik itu? Ya, itu angka mudah aja biar kita gampang hafalnya. Pokoknya sekitar 22 atau 23 tahun. Ada yang bilang 25 tahun. Hitungannya itu perbedaannya karena Nabi lama di Mekah berapa, di Madinah berapa. Jadi beda-beda. Tapi yang harus kita tahu ya sekitar segitu, 23 tahun. Udah turun semuanya, Al-Quran udah lengkap tuh. Kemudian apakah Al-Quran itu dulu langsung bentuknya kayak Quran yang sekarang kita pegang? Enggak, ya. Zaman Nabi itu Al-Quran belum dibukuin. Al-Quran itu ketika turun dulu langsung ditulisin ke tempat-tempat yang bisa tulis. Dulu udah ada kertas belum? Belum, makanya dulu ditulisnya ke pelepah kurma, daun-daun, tulang, kulit hewan, karena nggak ada kertas dulu. Nah, jadi makanya ketika dulu Al-Quran itu sebelum dikumpulkan kayak sekarang yang kita baca nih, Al-Quran belum dikumpulin. Ketika sampai Rasul wafat, Al-Quran belum dikumpulin, belum dibentuk dalam satu buku, belum dikumpulkan. Baru ketika Nabi meninggal, siapa yang menggantikan pertama menjadi khalifah? Khalifah Abu Bakar, khalifah yang pertama. Khalifah Abu Bakar pada zamannya terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang yang pada zaman dulu mengakibatkan meninggalnya banyak hafiz Quran. Orang-orang yang menghafal Quran itu banyak yang meninggal tuh pada zaman pada perang Yamamah. Sekitar 70 orang. Dulu banyak banget 70. Kalau sekarang hafiz Quran udah banyak. Jadi 70 orang hafiz Quran ini meninggal, sampai-sampai Umar bin Khattab mikir, ini kalau kalau hafiz udah banyak meninggal, ini kedepannya takut Al-Quran ini nggak kejaga nih. Makanya Umar dengan inisiatifnya dia bilang ke Abu Bakar yang menjadi khalifah pada saat itu, katanya gini, Mas Khalifah, gitu, bahasa gitu. Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Al-Quran ini pada perang Yamamah banyak terjadi hafiz Quran yang meninggal. Kayaknya Al-Quran ini perlu kita kumpulin. Abu Bakar mau nggak? Abu Bakar mau nggak? Nggak mau. Abu Bakar nggak mau pertamanya karena ngumpulin Al-Quran tuh zaman Rasul dulu belum ada waktu Rasul hidup. Saya takut itu menjadi bid'ah, menjadi sesuatu hal yang baru, nggak ada tuntunannya. Nggak pernah disuruh saya sama Rasul ngumpulin Quran. Kalau langsung kata Umar, coba pertimbangin lagi. Ini kan buat kedepannya kita lebih baik, biar buat ngejaga Al-Quran. Intinya buat itu. Langsung diistikhorohin, dipikirin dulu matang-matang. Akhirnya Abu Bakar luluh juga. Pada saat itu juga dibentuk panitia pengumpulan Al-Quran. Ketuanya siapa? Yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa? Zaid apa? Zaid bin Sabit menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Anggotanya ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman, dan satu lagi banyak ya, Ubay bin Ka'ab kalau nggak salah, banyak panitianya. Salah satunya itu 4. Nah, setelah dibentuk panitia pengumpulan Quran, tadi Al-Quran yang ditulis di mana aja? Pelepah kurma, terus di tulang, di kulit hewan, di batu, itu semua dikumpulin. Yang ada yang berserakan itu disatuin, biar Al-Quran itu jadi satu, disamain tuh. Oh, ayat ini begini. Sama nggak sama hafalan ente Ali? Oh, sama-sama, begini. Udah dikumpulin semua. Bukan Ali yang ini, bukan.
Udah dikumpulin semua sampai nggak ada kendala tuh, selama kurang dari setahun tuh langsung bisa dikumpulin. Masya Allah. Satu-satunya hal yang mengganggu pada saat itu mungkin yang menjadi gangguan, agak susah panitia tuh nyari ayat at-taubah yang terakhir. Tapi sampai diumumin ke masyarakat muslim, ada yang tahu nggak ayat terakhir dari surat at-taubah tuh, 2 ayat terakhir nih, lupa nih panitia. Jadi ada tuh dulu namanya, saya lupa siapa, akhirnya perempuan kalau nggak salah, dia datang nih ngasih tahu bahwa ayat terakhir ini dari surat at-taubah ini. Karena dulu alhamdulillah karena masih ada orang yang menghafal Al-Quran. Akhirnya Al-Quran selama kurang dari setahun itu udah langsung terkumpul, belum dalam bentuk buku ya. Nah, Al-Quran yang sudah dikumpulkan itu akhirnya ditaruh di Abu Bakar sampai meninggal. Abu Bakar meninggal, khalifahnya dilanjutkan oleh siapa setelah meninggal? Khalifah kedua? Umar bin Khattab, betul. Dilanjutkan oleh Umar, dipegang sama Umar. Sampai Umar meninggal juga khalifahnya. Sampai Umar meninggal dikasih ke anaknya. Siapa anaknya Umar? Anaknya Umar siapa? Yang menjadi istri Nabi. Anak Umar yang menjadi istri Nabi. Depannya H. Hafsah. Ya, ditaruh di rumah Hafsah karena beliau yang paling layak mungkin, karena istri Nabi dan juga anak khalifah. Disimpan. Ya, sampai situ udah Al-Quran disimpan di rumah Hafsah sampai pada masa Khalifah Umar digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Banyak tuh terjadi perbedaan bacaan, karena pada zaman Khalifah Utsman itu Islam tuh udah menyebar ke luas, ke Syam, Syria, ke Iran, Irak maksudnya, sehingga banyak bacaan-bacaan Al-Quran yang beda-beda. Ini langsung diaduin nih sama sahabat namanya Huzaifah, diaduin ke Khalifah Utsman pada saat ini banyak nih orang-orang yang baca Quran tapi bacaannya beda, dialeknya beda. Kira-kira ini biar seragam kita apain ya? Oke, kalau begitu kita kumpulin aja semua mushaf yang kesebar, kita satuin, kita bakar semuanya mushaf yang udah menyebar itu. Jadi dulu Al-Quran yang udah dikumpulin sempat dibakar dulu tuh, yang udah kesebar, karena banyak orang yang bacanya beda-beda. Ibarat kalau kita di sini, orang Madura ngomong gimana? Orang Jawa ngomong gimana? Beda-beda nggak? Orang Papua ngomongnya gimana? Orang Jawa beda kan? Sama orang-orang itu beda dialek, sama di Arab juga sama. Ada perbedaan dialek cara baca. Maka dari itu dikumpulin tuh pada zaman masa Utsman, dikumpulin lagi dalam satu mushaf yang hurufnya itu disamain. Makanya kita kenal nih, kalau sekarang kalian beli ke pasar, beli Quran, saya nyari mushaf Utsmani. Mushaf apa? Utsmani. Itu biasanya namanya begitu. Itu mushaf standar yang ya semua orang sama. Kalau kalian nyarinya mushaf Utsmani, pasti halaman sekian itu udah pasti semuanya sama. Kalau sekarang nih Qurannya beda-beda saya lihat. Jadi kamu halaman sekian pasti beda-beda temannya. Tapi kalau mushaf Utsmani standar, dia ada 15 baris, setiap pojoknya ada akhir ayat, dan dia pasti kalau udah kayak gitu, nih ini bisa disebut mushaf standar. Jadi kamu kalau buka halaman sama tuh sama yang lain, mana mushaf Utsmani. Nah itu mushaf Utsmani lah pokoknya. Pada zaman Utsman itu dikumpulin semua, dibuat standarisasi, intinya begitu. Ya, itu pengumpulannya pada masa Abu Bakar, diinisiasikan oleh Umar, sampai penyatuannya itu ada pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Baru Al-Quran dicetak jauh. Al-Quran dicetak pada abad keberapa? Dicetaknya tuh udah bukan di Arab tapi di Jerman, karena udah pakai kertas, udah ada kertas dulu. Ya. Jadi mungkin itu aja cerita dari saya tentang turunnya Al-Quran, sampai Al-Quran itu dikumpulkan, sampai dicetak, sampai sekarang kalian bisa pegang mushaf Al-Quran dengan mudah, nggak perlu lagi kalian nyari-nyari ke daun, ke pelepah kurma kayak dulu. Ya. Udah bisa dibaca dengan mudah sekarang. Jadi pesan saya adalah pelajari Al-Quran karena semuanya ada di situ tentang ajaran hidup. Ya.
Belajar Al-Quran kalau kalian mau nggak bakal susah, karena janji Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Quran itu gampang kalau dipelajari, asal mau aja. Masalahnya banyak dari kita yang ogah-ogahan gitu. Semoga semuanya istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini dan dalam mengamalkan Al-Quran serta mempelajarinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.